Desas-desus isu kehamilan Syahrini akhirnya terjawab sudah. Ya, pada tanggal 22 Mei 2024 kemarin, wanita yang akrab disapa Inces itu akhirnya mengumumkan kepada dunia bahwa dirinya memang tengah menanti kehadiran buah hati pertamanya. Menariknya, kabar bahagia itu rupanya diungkap langsung di media sosial tepat pada acara syukuran 7 bulanan kandungan mereka, di mana ia dan Reno Barak tampil begitu serasi dengan pakaian indah senada. Dalam salah satu potret yang dibagikan, Reno bahkan terlihat memberikan kecupan hangat di perut sang istri tercinta. Tak lupa, Syahrini pun menuliskan sebuah pesan hangat yang begitu indah kepada sang janin di perutnya. Bismillahirrahmanirrahim, kami memanjatkan satu doa, dan kini doa itu terkabul. Tulisnya dalam bahasa Inggris. Tidak hanya bagi keduanya, kabar itu nampak memberikan pula kebahagiaan kepada para sahabat. Lantas, seperti apa reaksi sahabat Reno Barak? Serta bagaimanakah pula ucapan-ucapan selamat dari rekan Syahrini di panggung hiburan tanah air? Pokoknya intinya berdoa aja. Ya, apalagi untuk yang orang luar kan mereka kaget. Kok seorang ibu Syahrini ya kan bisa mengandung, ya itulah kuasa Tuhan ya. Ya, jadi saya mau sampaikan buat yang bully, yang julid, yang nyindir, bertobatlah. Sekali lagi, bertobatlah. Karena kalau kita berdoa yang jelek-jelek untuk orang, pasti akan datang juga jelek. Mari kita berdoa yang baik-baik, supaya yang datang juga buat kita hal-hal yang baik. Jadi harapan saya berdoa biar ponakan saya lahir dengan selamat. Ya, begitu juga dengan Ibu Syahrini dan baby. Ya, sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Saya berani ngeposting karena saya kan orangnya begini. Ya, saya selalu melihat bagaimana perkembangan Pak Reno Barak dan Ibu Inces. Dan terakhir kemarin saya kaget. Ya, saya kaget. Wah, kayaknya badannya udah beda nih. Kayaknya agak gemuk nih, dikit nih. Terus saya lihat, wah kayaknya perutnya udah besar nih. Tapi saya kan harus tahu kepastian, ya, informasi yang jelas, ya kan, sama Ibu Syahrini dan Pak Reno. Nah, akhirnya saya info ke Pak Reno Barak. Ya, saya ucapin selamat kan, selamat ya Pak Reno Barak sama Ibu Inces atas dikaruniakan anak oleh Tuhan. Nah, tapi beberapa jam saya tunggu-tunggu nggak ada jawaban, jangan-jangan bukan kali ya. Akhirnya Pak Reno jawab, ya, balas. Terima kasih atas doanya. Ya. Sebelum dikonfirmasi langsung, kabar kehamilan Syahrini sejatinya telah terlebih dulu menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, ada pula oknum warganet yang malah tidak percaya kalau sang Inces benar-benar sedang mengandung. Seolah jengah dengan perilaku kurang menyenangkan yang diterima keduanya, Andre Talabesi selaku sahabat Syahrini dan Reno Barak pun buka suara serta memberikan pesan tegas kepada para haters. Ya, jadi beritanya sangat benar. Sekali lagi sangat benar. Jadi bukan berita yang tidak pasti, tapi ini pasti dan benar. Jadi yang nyindir-nyindir, yang bully-bully, bahkan yang julid, ya bukan saja dipatahkan, dikuburkan. Ya, jadi artinya apa? Ya, lihat nyata kan, Ibu Syahrini mengandung. Ya, jadi tidak ada lagi ngomongan. Pokoknya satu, benar-benar doa utama aku tuh Inces punya momongan. Doanya aku tuh betul-betul mau Inces punya momongan. Insya Allah, amin, Allah kabul. Pasti Pak Reno dan Ibu Syahrini mempersiapkan yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik untuk anaknya. Apalagi sudah 45 tahun lagi menunggu kan. Nah,
pasti saya percaya yang terbaik. Terlepas dari reaksi penuh bahagia dari para sahabat, layaknya seorang ibu hamil, Syahrini pastinya mengalami ngidam. Menariknya, berbeda dengan ibu-ibu pada umumnya, Syahrini disebut ngidam untuk berpergian lintas negara. Hal itu muncul karena belakangan ini Syahrini sering menunjukkan perjalanannya ke beberapa negara. Lantas, seperti apa penjelasan mengenai ngidam berdasarkan kacamata medis seorang dokter kandungan? Biasanya itu karena hormon-hormon kehamilan di usia pertama, di usia kehamilan yang awal, sehingga menyebabkan ada rasa-rasa untuk mengidam, termasuk mual dan muntah atau menginginkan sesuatu yang tidak biasanya, gitu kan, kalau yang disebut ngidam. Nah, ada juga pasien-pasien yang dengan kekurangan nutrisi tertentu akan menyebabkan rasa ngidam, menginginkan sesuatu makanan yang biasanya tidak dimakan, gitu. Jadi itu perlu dicermati. Kalau memang ngidamnya tidak benar, tidak sesuai apa yang biasanya kita makan atau kita inginkan, nah ini jangan-jangan dicari apakah memang pasien ada kekurangan mikronutrisi tertentu yang menyebabkan kelainan atau ngidam tersebut. Hamil di usia 40 tahun sebenarnya bisa dibilang hamil yang sedikit beresiko ya, karena kan di atas 35 tahun itu termasuk sudah kehamilan di usia yang advanced maternal age gitu, termasuk 40 tahun, jadi itu termasuk golongan advanced maternal age. Jadi permasalahan cukup banyak, misalnya selain untuk hamilnya menjadi lebih sulit, bisa juga resiko keguguran meningkat karena kelainan janin, atau ada kelainan-kelainan metabolik lainnya yang dapat mempengaruhi kehamilan seperti darah tinggi, sakit gula, kemudian beresiko persalinan prematur, ketuban pecah, begitu. Jadi memang kehamilan di usia 40 tahun tetap diperbolehkan, tapi harus dengan pantauan yang baik dari tenaga kesehatan, termasuk screening kelainan-kelainan metabolik, screening kelainan janin, kelainan bawaan janin harus dilakukan. Kalau misalnya kehamilannya itu sehat, janinnya baik, kemudian ibunya sehat, sebenarnya kehamilan di usia 40 tahun juga sesuatu yang baik gitu ya, maksudnya tidak rentan untuk sulit mempertahankan. Jadi itu tergantung sendiri dari, misalnya memang kalau embrionya baik, tidak ada kelainan bawaan misalnya gitu, terus kemudian ibunya sehat, ya kehamilannya memang harus dipantau dengan baik, biasanya akan berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau memang ternyata di usia 40 tahun ini memang resiko lebih tinggi kelainan janin, nah kalau itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, memang dari sananya janinnya kurang baik. Kalau seperti itu ya memang biasanya kehamilannya akan gagal. Tapi kalau janinnya baik, kemudian memang ada misalnya kelainan yang diderita sebelumnya, misalnya hipertensi, sakit gula, ya itu tinggal kelainan-kelainan itu dikontrol sebelum terjadinya kehamilan. Nah setelah itu dipertahankan selama kehamilan, dan persalinannya pun dipikirkan apa yang baik untuk di usia 40 tahun, tergantung keadaan bayi dan keadaan ibunya sendiri. Tapi pada dasarnya kehamilan di 40 tahun juga kalau memang dipantau dengan baik akan berjalan dengan baik juga.